Pernah kepikiran gak kalau Candi Borobudur yang megah itu sebenarnya nyimpan rahasia besar yang belum sepenuhnya kita pahami sampai sekarang? Borobudur salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia. Dibangun ratusan tahun lalu tanpa bantuan mesin modern, tapi hasilnya luar biasa presisi. Batu-batunya disusun kayak puzzle raksasa, tanpa semen, tanpa besi, tapi tetap kokoh berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang membangun Candi Borobudur? Dan untuk apa? Kalau Borobudur dibangun di abad ke-8, gimana caranya orang zaman dulu bisa bikin struktur sekompleks itu tanpa alat berat? Candi Borobudur dibangun pada masa dinasti Sailendra sekitar tahun 780 Masehi. Diperkirakan butuh waktu lebih dari 75 tahun untuk menyelesaikan semuanya. Yang bikin aneh, batu-batu besar yang dipakai beratnya bisa sampai 40 ton. Tapi semuanya diangkat dan disusun hanya dengan tenaga manusia. Nggak ada catatan tertulis tentang bagaimana teknik mereka waktu itu. Beberapa peneliti bahkan percaya mungkin mereka punya teknologi atau pengetahuan yang hilang dari peradaban sekarang. Banyak orang datang ke Borobudur cuma buat foto-foto, padahal tiap ukiran di sana punya makna spiritual yang dalam banget. Kalau kalian perhatiin, relief di dinding Borobudur itu kayak buku batu yang menceritakan kehidupan manusia. Ada 2672 panel relief dan lebih dari 500 patung Buddha. Setiap lapisnya mewakili perjalanan spiritual dari dunia yang penuh nafsu sampai mencapai pencerahan tertinggi. Dan yang bikin menarik, urutan itu harus dijelajahi searah jarum jam, seperti meditasi berjalan. Beberapa arkeolog percaya bahwa Candi Borobudur bukan cuma tempat ibadah, tapi juga peta menuju pencerahan, kayak panduan visual untuk menemukan makna hidup. Kenapa Candi Borobudur dibangun di tengah lembah, di antara dua gunung berapi aktif? Bukannya itu bahaya banget? Candi Borobudur berdiri di antara Gunung Merapi dan Merbabu, di dekat sungai Elo dan Progo. Kalau kamu lihat dari udara, bentuknya kayak teratai raksasa yang mengapung di tengah danau purba. Beberapa penelitian geologi bahkan menemukan bahwa dulu area itu memang bekas danau besar. Jadi ada kemungkinan Borobudur dulu dibangun di tengah air, melambangkan pencerahan yang muncul dari lumpur dunia. Seperti bunga teratai, indah banget ya, tapi juga misterius banget. Gimana mungkin bangunan sebesar itu bisa sempat hilang dari peradaban manusia? Setelah abad ke-14, Borobudur sempat terlupakan. Hutan menelannya perlahan hingga benar-benar hilang dari peta sejarah. Baru pada tahun 1814, Thomas Stamford Raffles, gubernur Inggris di Jawa, menemukan lagi situs ini setelah diberitahu oleh warga sekitar. Bayangin, Candi Borobudur sebesar itu bisa terkubur waktu dan debu selama berabad-abad. Dan anehnya, nggak ada catatan kenapa penduduk di masa itu tiba-tiba meninggalkan Borobudur. Ada yang bilang siapapun yang naik ke puncak Borobudur saat malam hari bakal lihat penampakan tertentu. Apakah itu benar? Banyak legenda lokal berkembang. Ada yang bilang Borobudur dijaga oleh roh-roh leluhur. Ada juga mitos tentang stupa tertutup di puncak, yang katanya kalau dibuka bisa mengubah nasib seseorang. Faktanya, di dalam stupa itu memang ada patung Buddha tanpa kepala, dan sampai sekarang masih jadi misteri kenapa begitu. Beberapa arkeolog berpendapat itu melambangkan bahwa pencerahan sejati tidak memiliki bentuk. Tapi bagi masyarakat sekitar itu tetap dianggap sebagai tempat sakral yang nggak boleh sembarangan diganggu. Candi Borobudur ternyata nggak cuma spiritual, tapi juga ilmiah banget.
kamu tahu nggak, posisi batu-batunya nyatu sama pergerakan bintang. Beberapa penelitian menunjukkan Candi Borobudur dibangun dengan orientasi astronomi yang presisi. Posisi tangga, arah pintu, dan tata letak stupanya sejajar dengan posisi matahari terbit saat titik balik matahari. Artinya, Candi Borobudur juga bisa jadi observatorium kuno yang dipakai untuk menentukan waktu ritual dan musim tanam. Bayangin, di zaman tanpa satelit dan GPS, mereka udah ngerti cara membaca langit. Waktu restorasi dilakukan oleh UNESCO dan pemerintah Indonesia, ditemukan ruang-ruang tersembunyi di bagian bawah candi. Beberapa di antaranya berisi relief yang tidak pernah dipublikasikan karena dianggap terlalu vulgar, menggambarkan kehidupan manusia yang penuh dosa. Relief itu sekarang ditutup kembali dan jarang diperlihatkan. Jadi, bisa jadi memang ada hal-hal yang sengaja disembunyikan dari publik, entah demi menjaga kesakralan atau karena alasan budaya. Jadi, apa sebenarnya rahasia terbesar Borobudur? Kalau dipikir-pikir, mungkin rahasianya bukan soal batu, arsitektur, atau stupa tersembunyi, tapi tentang pesan universal yang dibawanya, bahwa manusia harus melewati berbagai lapisan kehidupan sebelum mencapai kedamaian sejati. Candi Borobudur bukan cuma bangunan, tapi simbol perjalanan batin manusia. Dan mungkin itu alasan kenapa sampai hari ini tempat ini masih terasa begitu magis. Jadi, menurut kamu Borobudur cuma peninggalan sejarah atau sebenarnya portal spiritual yang masih hidup sampai sekarang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya, biar nggak ketinggalan kisah-kisah misteri dan pengetahuan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.